AA Podcast. Saya perwakilan dari tim Sekarat atau Sehat dan Berkarakter. Saya Khairisa Kanita Albi, bisa dipanggil Risa. Saya adalah host di sini. Saya akan membahas tentang hubungan kesehatan mental dengan makanan bergizi dan seimbang dan olahraga. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber saya yang bernama. Halo semua, saya Faifania Faranisa, bisa dipanggil Fai. Saya adalah lulusan dari Universitas Indonesia jurusan Psikologi. Selamat datang semua, saya Muhammad Albar Polawan, saya adalah olahragawan sekaligus lulusan dari Tarun Akbil. Oke, salam kenal Dr. Fai dan Pak Albar. Pastinya kalian berdua sama-sama memahami tentang kesehatan mental dan olahraga. Nah, kesehatan mental dan olahraga pastinya ada hubungannya dengan kelola emosi. Menurut kalian berdua, apa sih itu kelola emosi? Kelola emosi adalah situasi di mana kita dapat mengendalikan pikiran kita untuk mengatasi hal-hal atau emosi-emosi negatif. Menurut saya itu seperti kemampuan untuk memahami, mengenali, dan mengendalikan emosi. Oke, menurut Dr. Fai, apa saja sih contoh-contoh emosi negatif? Contoh-contoh emosi negatif adalah cemas, marah, dan sedih berlebih. Emosi-emosi negatif tadi, gimana sih cara kita mengatasinya? Cara untuk mengatasinya pastinya berdoa, lalu berwudu. Jika kalian non-muslim, bisa melakukan relaksasi seperti tarik nafas lalu buang nafas dalamnya. Lakukan hal tersebut sampai merasa tenang. Oke, menurut Pak Albar dan Dr. Fai, apa sih dampak-dampak dari emosi tersebut? Baik, jika kita belum mampu mengelola emosi, dampaknya bisa menimbulkan stres yang lebih tinggi. Dampak dari emosi negatif, kita dapat aktivitas-aktivitas yang kita jalani sehari-hari pastinya akan terhambat. Contohnya, jika kalian cemas berlebih, pastinya akan menghambat kegiatan kita karena fokusnya nggak dalam satu hal. Jadi dalam satu hal lain juga saling terganggu satu sama lain. Oke, kalau tadi ada dampak, gimana sih cara kita agar dapat terhindar dari emosi-emosi tadi? Agar terhindar dari emosi-emosi tadi, yaitu melakukan relaksasi, berdoa lalu berwudu. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan kesadaran diri, belajar mengidentifikasi emosi, dan gunakan teknik relaksasi. Oke, tapi kalau misalnya udah melakukan hal-hal tadi, terus kita nggak kunjung sembuh, itu gimana? Disarankan untuk pergi ke dokter, lalu nanti akan diberi obat atau relaksasi khusus dari dokter. Oke, sekarang masuk ke bagian makanan. Nah, menurut Dokter Fai, apa sih hubungannya makanan dengan kesehatan mental? Pastinya ada hubungannya makanan dengan kesehatan mental. Contohnya, seperti kalian yang sudah dengar, coklat itu dapat mengatasi bad mood. Lalu ada teh hijau yang dapat merelaksasi tubuh dan juga ada contoh-contoh dari sayurannya yaitu adalah bayam. Oke, apa sih dampaknya kalau misalnya kita tidak memakan makanan yang eh, ya tidak sehat gitu atau makanan-makanan yang tidak ada gizinya? Pastinya nanti tubuh kita itu nggak sehat seperti yang kita tahu semuanya. Nah, itu juga dapat mempercepat penuaan dini dan dapat mengurangi kinerja-kinerja organ-organ di tubuh kita. Kalau misalnya makanan itu ada hubungannya dengan kesehatan mental, kalau misalnya olahraga ada nggak sih hubungannya dengan kesehatan mental? Ya, ada hubungannya antara olahraga dan emosi. Berolahraga dapat mempengaruhi emosi seseorang secara positif. Menurut Dokter Fai, ada nggak sih manfaat dari makanan bergizi? Oke, kalau sekarang kita bahas tentang manfaat dari makanan bergizi. Pastinya memperkuat dan mempersehat otot. Terus seperti yang kalian tahu, kalau kalian mengkonsumsi vitamin D akan memperkuat tulang dan juga gigi. Kalau kalian mengkonsumsi mineral fosfor akan menumbuhkan kuku dan juga pastinya akan memperlambat penuaan dini. Dan juga kalian bisa uh, ada di berat badan ideal. Oke, menurut Pak Albar nih, ada nggak sih olahraga-olahraga yang dapat memperbaiki kesehatan mental kita? Pastinya ada.
seperti tinju, lompat tali, latihan sirkuit, hingga berbagai jenis yoga. Menurut Pak Albar dan Dokter Fai, ada misalnya nih kita terganggu oleh kesehatan mental tadi. Nah, ada nggak sih contoh-contoh dari gangguan kesehatan mental tadi? Contoh dari gangguan kesehatan mental seperti yang kita tahu, yang sangat-sangat amat viral di sosial media, yaitu adalah bipolar, lalu ada depresi, dan juga kecemasan berlebih. Menurut pengalaman saya, dampaknya itu seperti dijauhi teman-teman sekitarnya dan sulit tidur. Oke, kalau misalnya nih kita udah sulit tidur, abis itu jauh sama teman-teman kita, itu cara mengatasinya gimana sih biar kita tuh bisa deket lagi, terus bisa tidur dengan apa sih namanya, dengan teratur. Cara untuk biar tidur dan teratur dan tidak dijauhi oleh teman-teman karena memiliki gangguan kesehatan mental, pastinya merubah dari diri kita sendiri. Seperti yang tadi sudah disebutkan, dianjurkan untuk ke dokter, lalu nanti akan diberi obat penenang, dan juga kalian bisa melakukan relaksasi di rumah, seperti melakukan hal-hal yang kalian suka, lalu melakukan yoga setiap harinya secara rutin. Oke, baik. Nah, menurut Dokter Fai nih, gimana sih caranya agar kita mengetahui kalau misalnya kita tuh ada gangguan kesehatan tersebut? Cara kita mengetahui adanya gangguan kesehatan tersebut, kita ambil salah satu contohnya yaitu anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Kalian bisa mengetahui secara gangguan kesehatan mental tersebut dengan cara kalian tuh selalu cemas berlebih, lalu sedang sering marah dan menangis tanpa ada sebab. Tapi masih ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental tersebut. Kalian jangan langsung kayak, oh kamu tuh anxiety disorder, jangan langsung kayak gitu. Kalian uh, kalau sudah muncul gejala-gejala seperti itu, gejala-gejala kecil yang kalian alami, kalian langsung ke dokter khususnya. Jadi jangan langsung buka-buka online, buka-buka sosial media langsung kayak, wah gila aku anxiety disorder. Jangan seperti itu, langsung bicara ke ahli di bidang itu. Oke, gimana sih misalnya nih, kalian tuh punya teman yang mengalami gejala kesehatan tersebut. Tanggapan kalian gimana sih? Apa yang kalian akan lakukan? Jadi contoh ada teman teman kita si A mengalami gangguan tersebut. Pasti ada satu momen di mana kita eh, pasti ada satu momen di mana kita melihat mereka mengalami gangguan tersebut. Uh, Tolong banget dikasih perhatian, dikasih minum-minuman dan makanan-makanan yang sehat. Jangan malah dibully kayak jauhin karena dia punya gangguan kesehatan mental. Jangan seperti itu, tapi diajak baik-baik dan intinya jangan dijauhin, tapi harus dideketin. Kalau misalnya nih, dokter Fai dan Pak Albar melihat ada orang yang kayak gitu, yang mengalami gangguan kesehatan tersebut, terus habis itu mereka tuh kayak dibully kayak, oh lo kena gangguan kesehatan mental, jauhin aja, terus itu tanggapan kalian gimana? Pastinya kita bakalan ngasih tahu ke orang yang ngebully itu kayak tolong jangan karena pastinya udah ada gangguan kesehatan mental malah nanti makin buruk jika dibully. Jadi harus dibimbing, jangan dimarahin kayak nggak boleh kayak gitu, dia tuh ada kayak gini nggak boleh, tapi harus pelan-pelan. Jadi gangguan kesehatan mental yang dialami itu seperti ini dijelasin secara rinci biar si pembulinya tuh tahu kalau dia nggak boleh ngelakuin kesalahan itu lagi. Gak kerasa aja nih, podcast kita udah mau selesai aja. Terima kasih untuk Pak Albar dan Dokter Fai sudah mau menyempatkan dirinya untuk datang ke podcast Tim Sekarang. Saya Karissa Koneta Aldi sebagai host di podcast kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.